Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan satu doa kepada kita. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'a la yusma'. Kata Nabi Muhammad SAW, ada satu doa yang diajarkan kepada kita semua. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak pernah terkabul. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dalam hadis tadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat satu persatu dari doa yang diajarkan Nabi kepada kita. Yang pertama, Nabi mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sahabat, ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak pernah dibagikan atau ilmu yang tidak pernah diajarkan kepada orang lain. Berapa banyak orang memiliki ilmu pengetahuan, berapa banyak orang memiliki ilmu agama, ketika itu tidak pernah diajarkan orang lain, maka ilmunya menjadi tidak bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang selalu diberikan dan diajarkan kepada orang lain. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ketika dia diajarkan akan makin membuat ilmu dari seseorang itu akan makin bertambah, seperti gelas kosong yang ketika dia diisi air lalu kemudian dituang, kemudian akan terisi air kembali, artinya semakin bertambah ilmu yang dimilikinya. Sebaliknya, ilmu yang tidak bermanfaat tidak akan pernah bertambah karena dia hanya pintar untuk dirinya sendiri. Maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk dilindungi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ilmu yang bermanfaat juga tidak membuat kita semakin sombong atau ujub dengan ilmu yang kita miliki, tetapi semakin kita memiliki ilmu yang banyak membuat kita semakin tunduk seperti ilmu padi. Maka semakin banyak ilmu yang kita miliki, semakin kita tunduk pada Allah, seperti seekor burung yang minum air di lautan, maka satu tetes air yang diminum oleh burung itu seperti ilmu kita yang masih sangat kecil dibanding lautan yang merupakan ilmu Allah yang begitu luasnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar dilindungi dari hati yang tidak khusyuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati yang tidak khusyuk adalah hati yang tidak fokus kepada Allah, hati yang selalu bingung. Tapi hati yang selalu khusyuk adalah hati yang fokus kepada Allah, hati yang takut kepada Allah, hati yang selalu ingat kepada Allah, hati yang khusyuk. Orang yang hatinya khusyuk, maka tentunya akan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Nabi mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari nafsu, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Kita tahu bahwa jiwa manusia, nafsu manusia tidak akan pernah merasa puas, apalagi berbicara tentang kebutuhan dunia. Ketika dia mendapatkan materi, apakah itu harta benda, mobil, motor, jabatan, dan lain sebagainya, ketika hati kita tidak pernah merasa puas, tentunya semua yang kita dapatkan tidak pernah kita syukuri. Sudah punya rumah, karena tidak bersyukur, pingin tambah yang lain. Sudah punya mobil, melihat mobil tetangga, ada rasa kirian, tidak bersyukur kepada Allah, maka dia pingin tambah. Jadi tidak akan pernah merasa puas dan terus ingin menambah semua itu semua. Padahal hidup kita terbatas.
padahal waktu kita sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa banyak harta yang kita miliki, namun ketika kita tidak manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan fisabilillah, maka akan percuma harta yang kita miliki. Maka mari bersama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati kita selalu merasa cukup, qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sahabat yang dirahmati Allah, yang keempat adalah aku berlindung kepada Allah dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Sahabat yang dirahmati Allah, Allah sudah menjamin bahwa setiap doa yang kita sujukan dan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikabulkan. Kata Allah, ud'uni istajib lakum, mintalah kepadaku niscaya akan aku beri. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berapa banyak orang yang doanya tidak terkabulkan? Boleh jadi yang pertama adalah Allah menunda doa orang-orang mukmin, karena Allah begitu mencintainya orang-orang mukmin yang selalu mengangkat kedua tangannya dan bermohon kepada Allah, dan Allah menantikan itu. Allah menantikan setiap permintaan orang-orang mukmin sampai akhirnya dan waktunya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, boleh jadi doa kita tertahan dari perbuatan-perbuatan maksiat kita kepada Allah, dari dosa-dosa kita kepada Allah. Maka kita perlu membersihkan diri kita, perlu membersihkan jiwa kita, sering bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar atas dosa-dosa kita, sehingga Allah memudahkan kita. Ketika kita sudah bersih, maka doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. 4 permohonan yang begitu luar biasa, yaitu aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, kemudian aku berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk, lalu aku berlindung kepada Allah dari jiwa atau nafs yang tidak pernah merasa puas, dan aku berlindung kepada Allah dari doa yang tidak mudah dikabulkan. Semoga empat hal yang merupakan inti dari doa yang diajarkan Nabi kepada kita bisa memberikan semangat kepada kita dan berlindung dari 4 hal tersebut. Semoga Allah memudahkan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.